Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya Alfamat Doro. Belajar matematika dengan mudah dan asik. Nah, sekarang saya sudah siap membahas soal sudut rangkap trigonometri. Silahkan disimak baik-baik ya. Saya punya soal diketahui tangan A sama dengan negatif 5/12 dan sudut A besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Tentukan nilai sinus 2A, kosinus 2A, dan tangen 2A. Yang dimaksud dengan sudut rangkap ini ya, 2A itu kan rangkap ya, double 2. Baik, kita jawab. Kita selesaikan soal tadi. Langkah pertama kita gambar segitiganya, karena dalam perbandingan trigonometri, baik itu sinus, kosinus, dan tangen, itu selalu berlaku pada segitiga siku-siku. Maka saya gambar segitiganya siku-siku. Kemudian sudutnya di sini sudut A saya taruh di sini ya. Sudut A ini sudut A. Kemudian karena diketahui tangen A sama dengan 5/12 dan kita tahu tangen itu perbandingan tangen desa, perbandingan sisi depan dibagi samping ya, tangen desa depan bagi samping. Karena 5/12 maka depannya panjangnya 5 dan sampingnya, samping sudut yaitu 12 ya. Jadi sekali lagi sudut A di sini, maka panjang sisi di depan sudut 5 dan panjang sisi di samping sudut adalah 12. Maka tangen A sama dengan 5/12. Nah, mengapa di sini negatif 5/12? Karena sudut A ini ada di kuadran kedua, jadi tangennya negatif. Nah, sekarang kita lengkapi panjang sisi ketiga. Nah, berapa nilainya? Ya, tentu kita menggunakan teorema Pythagoras ya. Ya, jadi 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, 25 ditambah 144 itu sama dengan 169. Kemudian diakarkan ya, hasilnya 13. Atau kalian ini sudah cukup hafal. Ini merupakan triple Pythagoras ya, 5, 12, dan 13. 5, 12, dan 13. Baik ya, sekarang sudut A tadi antara 90 derajat sampai 180 derajat, artinya sudut A itu di kuadran kedua. Sehingga diketahui tangen A tadi min 5/12. Karena di kuadran 2 maka nilainya negatif. Ya, coba diingat lagi ya ini ya. Diingat lagi. Jadi pada kuadran 1 semua nilai trigonometri positif. Kemudian pada kuadran kedua sinusnya yang positif. Pada kuadran ketiga tangen positif, kuadran keempat kosinus positif. Nah, di sini sudut A di kuadran kedua maka tangennya negatif ya, tangennya negatif. Kemudian sinus A ya. Sinus itu apa sih? Sinus itu sin demi, sinus itu depan bagi miring ya. Jadi sinus sudut A adalah sisi di depan sudut dibagi sisi miring. Maka sinus A sama dengan 5/13. 5/13. Karena di kuadran kedua sinusnya positif ya. Sinus positif. Kemudian kosinus A ya, kosinus A itu berapa? Ingat kosami, kosinus itu samping bagi miring. Jadi kosami samping dibagi miring, maka kosinus A sama dengan 12/13. 12/13. Nah, positif apa negatif? Negatif, karena di kuadran kedua kosinusnya negatif. Maka cos A minus 12/13. Oke, begitu ya. Cukup paham ya? Baik, sekarang
Sebelum saya lanjutkan ya, tolong berikan like, komen, share, dan subscribe. Bunyikan lonceng dan padamkan ya subscribe merah ini supaya menjadi hitam. Padamkan. Oke. Kita lanjut. Yang ditanyakan tadi sinus A, ya kita sudah hafal rumusnya. Sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A. Nah, kita tinggal masukkan nilai-nilainya tadi yang diperoleh, maka sin 2A sama dengan 2 kali sin A tadi 5/13, kemudian cosinus A minus 12/13. Nah, kita hitung hasilnya 2 kali 5 kali 12 itu 120, jadi minus 120 per 13 kali 13 itu 169. Jadi sinus 2A sama dengan 120 per 169. Baik. Dilanjut yang B tadi apa? Cos 2A ya. Apa rumus cos 2A? Sudah hafal? Oke, cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, cos 2A rumusnya ada 3 macam ya. Tolong yang 2 silahkan diingat-ingat kembali. Ini salah satunya cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Dimasukkan nilai yang diperoleh tadi ya, cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2 kali sinus A tadi 5/13 ya, 5/13 lalu kuadrat. Di 1 dikurangi, ini 5 kuadrat itu 25, kalikan 2 50 ya. Kemudian per 13 kuadrat itu 169. Ya, jadi cos 2A sama dengan 119 dibagi 169. Kemudian yang C, tangen 2A. Apa rumus tangen 2A? Tangen 2A sama dengan 2 tangen A dibagi 1 dikurangi tangen kuadrat A. Sama dengan 2 kali tangen A tadi minus 5/12. Lalu dibagi 1 dikurangi min 5/12 kuadrat. Jadi dikalikan hasilnya min 10/12. Kemudian 1 dikurangi. Ini negatif dipangkatkan 2 ya, hasilnya positif ya. Jadi 25/144. Kemudian karena ini pembagian saya ubah ke dalam perkalian ya. Perkalian hasilnya minus 10/12 dibagi ini 1 dikurangi 25/144 ya. 119/144. Kemudian ini pembagian saya ubah ke perkalian. Hasilnya min 10/12 kalikan ya, ini dibalik yang bawah membilang jadi penyebut dan sebaliknya. 144 dibagi 119, kemudian ya ini 144 dibagi 12 ya, ketemu 12 ya, jadi 12 kali 10 sama dengan 120. Jadi tangan 2A sama dengan negatif 120 per 119. Begitu contoh soal sudut rangkap untuk trigonometri. Mudah-mudahan kalian sudah paham ya, karena kalian penuh semangat mengikuti channel saya, apa yang saya sampaikan, sehingga mudah dimengerti, mudah dipahami ya. Oke, lain kali kita lanjutkan materi yang lain. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.